Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kencana, NIM 21020011 dari Prodi Pendidikan Seni Rupa. Hari ini saya akan membahas bidang garapan pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Untuk konteks pendidikan, di setiap satuan dan level pendidikan, mulai dari yang paling rendah sampai ke perguruan tinggi, ini merupakan jantungnya hidup matinya sebuah proses pendidikan. Karena keberhasilan seorang anak dan keberhasilan sebuah proses pendidikan sangat ditentukan oleh kurikulumnya. Seperti apa dan bagaimana garapan dari lembaga tersebut terhadap kurikulum yang akan disuguhkan kepada peserta didik. Bahkan untuk menjawab keinginan industri dan keinginan pasar tempat di mana lulusan dan anak-anak atau peserta didik untuk bisa diterima di dunia kerja. Justru sangat ditentukan oleh kepiawaian kehebatan lembaga atau pengelolaan pendidikan, meramu dan menyiasati untuk menjawab hasrat dan keinginan industri itu masuk dalam perencanaan kurikulum. Pengertian dari administrasi kurikulum berdasarkan landasan hukum yang kita bisa jadikan sebagai pedoman, yaitu Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang namanya administrasi kurikulum atau kurikulum itu adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, mengenai isi dan bahan pelajaran, serta cara atau strategi yang digunakan untuk lembaga satuan pendidikan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau istilah dalam Undang-Undang Sisdiknas adalah KBM atau kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Intinya dari undang-undang tersebut yaitu seperangkat rencana dan pengaturan. Jadi lebih kepada bagaimana lembaga pendidikan, bagaimana sekolah, dan bagaimana perguruan tinggi memiliki rencana sedemikian rupa yang didesain dengan sedemikian rupa pula, yang diatur mulai dari isinya, mulai dari tujuannya, sampai ke strategi dan cara yang digunakan. Sehingga itu nanti dibawa ke dalam setiap proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Secara lengkapnya, pengertian dari administrasi kurikulum itu ada dua macam, yaitu yang pertama arti sempit dan arti yang lebih luas. Arti sempit artinya adalah seperangkat mata-mata pelajaran, seperangkat mata kuliah yang kemudian dibahas dan dipelajari oleh peserta didik di dalam kelas. Tetapi, lebih daripada itu, yang namanya kurikulum adalah sejumlah eksperimen atau pengalaman belajar yang dimiliki oleh pendidik untuk kemudian ditawarkan, dikembangkan, dan dibagikan bersama, sehingga si anak atau si peserta didik tidak hanya mendapatkan segala sesuatu secara teori, tapi dalam proses ekspor yang dibagikan oleh guru dan si pendidik dosen di kelas, mereka akan jauh lebih kaya atau lebih kaya akan ilmu. Itu adalah pengertian dari konsep sempit dan luasnya arti kurikulum. Kita harus ingat bahwa administrasi adalah pengaturan dan rencana. Jadi, administrasi kurikulum adalah proses minimal yang empat harus diketahui. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua organizing. Yang ketiga actuating dan controlling. Kontrol terhadap kurikulum di setiap lembaga satuan pendidikan. Selanjutnya yaitu komponen kurikulum. Komponen dari kurikulum itu adalah yang pertama kurikulumnya, yang kedua ialah tujuannya, yang ketiga isi atau kontennya, yang keempat adalah metode yang digunakan, dan yang kelima adalah evaluasi. Jika 5 komponen ini adalah 5 masalah, 5 komponen yang didesain, diatur, dan direncanakan sedemikian rupa, apalagi sampai di lembaga pendidikan ini dilakukan terhadap 5 komponen tersebut, seharusnya masalah-masalah pendidikan dan tujuan pendidikan itu bisa dicapai dengan standar waktu yang lebih jelas. Sekarang kita lihat lebih jauh tentang administrasi kurikulum. Kita berasumsi dalam konteks yang sama bahwa kegiatan administrasi itu menjalankan fungsi-fungsi manajemen minimal 4 hal, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling.
Yang pertama yaitu planning atau biasa disebut dengan perencanaan atas kurikulum. Perencanaan itu menjabarkan istilahnya GBPP itu menjadi analisis mata pelajaran. Apa yang bisa dilakukan dalam konteks ini? Dalam perencanaan, direncanakan sedemikian rupa sehingga namanya kurikulum sudah layak dilakukan perbaikan dan perkembangan. Kurikulum itu harus diperbarui terus, tetapi salah satu masalah pendidikan di Indonesia yaitu kualitasnya rendah. Dari tahun awal munculnya kurikulum sampai kurikulum pada saat ini yaitu K13, kualitas pendidikannya masihlah sama, yaitu masih rendah. Yang kedua pengorganisasian atau organizing. Proses mengorganisasikan dalam kaitannya dengan kalender akademik sudah disusun berdasarkan program kegiatan akan berlangsung selama 1 tahun akademik pembelajaran di kampus atau di lembaga pendidikan untuk kedepannya. Pengorganisasian merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas merancang struktur, menganalisis pekerjaan, menganalisis kualifikasi pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, mengkoordinasikan pekerjaan, serta memantau pelaksanaan pekerjaan. Yang ketiga yaitu pengarahan atau actuating. Artinya, ini adalah proses pelaksanaan dari kegiatan belajar mengajar atau KBM. Di dalam kelas antara guru dengan siswa, antara dosen dengan mahasiswa dalam proses mengimplementasikan kesuburan kurikulum yang sudah direncanakan sedemikian rupa oleh setiap sekolah, bahkan oleh setiap di program studi dan jurusan. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dalam proses untuk melihat atau mengetahui apakah tujuan itu tercapai atau tidak, atau sejauh mana tujuan itu sudah dicapai, atau dalam proses perjalanan kita bisa melihat masalah-masalah akan muncul dan timbul, sehingga apa tindakan harus dilakukan di kemudian hari. Yang melakukan evaluasi adalah semua yang terlibat, mulai dari pimpinan tertinggi sampai si dosen, sebagai ujung tombaknya kegiatan pembelajaran di kelas atau guru ketika ada di kelas. Melalui evaluasi itu, kita tahu, misalnya, tujuan itu ada sampai level berapa, sudah berada di mana, sampai ke level 3, 4, atau 2. Kalau 2, berarti kita masih mempunyai PR, sehingga dalam proses berpikir ke depannya, sudah tahu untuk menyempurnakan kurikulum berikutnya masih ada 3 PR lagi yang harus diperbaiki. Sehingga kurikulum berikutnya adalah kurikulum dengan konten-konten isi sampai ke proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu adalah pola perencanaan dari persoalan-persoalan sebelumnya. Bagian terakhir yang akan kita pelajari yaitu abstraksi kurikulum. Peran pendidik dalam administrasi kurikulum, guru maupun dosen, mereka mempunyai peran yang sangat luar biasa besar, karena mereka yang akan melaksanakan, mereka yang termasuk orang yang harus memikirkan, karena data dan fakta empirik di lapangan yang paling tahu itu adalah guru dan dosen, bukan pimpinan. Tugas pimpinan adalah orang yang mengolah keseluruhan persoalan itu untuk dibicarakan, untuk duduk satu meja, dan proses pengambil kebijakan dan keputusan. Jadi, guru dan dosenlah yang paling tahu masalah-masalah empirik di lapangan, sehingga merekalah yang harusnya terlibat secara langsung dalam proses perbaikan dan pengembangan kurikulum dari waktu ke waktu. Segitulah penjelasan dari saya mengenai administrasi kurikulum. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.